apakah uji klinis ketiga itu bisa pakai uji klinis dari negara lain yang kabarnya di Turki sudah membuat efikasi yang cukup tinggi. Dalam regulasi kita, itu ada kelonggaran seperti itu nggak, Bu? Negara lain bisa dipakai, ya kenapa kita kemudian menyelenggarakan uji klinis di Indonesia? Itu kan sebetulnya menjadi salah satu penguatan ya, bahwa ketika yang dipilih adalah Sinovac dan kemudian dilakukan uji klinisnya terhadap 1.620 relawan di Kota Bandung ya, dilakukan bersama Fakultas Kedokteran Unpad, itu kan untuk membuktikan bahwa ternyata vaksin yang sudah diproduksi ini sesuai, cocok dengan orang Indonesia. Kan harusnya begitu Mas Iken ya, logika berpikirnya. Jadi kemudian kenapa memaksakan harus menggunakan uji klinis yang ada di negara lain? Ya itu kan hanya menjadi satu triangulasi kan. Kalau dalam dunia akademis ya kita mencari pembenaran yang lain setelah kita melakukan uji klinis di Indonesia. Oh berarti benar bahwa yang kita lakukan di Indonesia ada penguatannya di negara lain, bukan dibalik gitu. Di Brasil, di Chili, di Turki udah dilakukan, ya udah kita pakai aja. Lah kemarin kan sejak Agustus dilakukan uji klinis. Ya kenapa kita tergesa-gesa gitu? Apa sih yang dikejar gitu? Kenapa kemudian pemerintah terburu-buru? Padahal kan harusnya kita memberikan sebuah sebuah keleluasaan dan kemudian independensi terhadap tim uji klinis sekaligus Badan POM untuk melakukan review terhadap hasil uji klinis itu. Kan kalau kita bicara vaksin ya Mas Iken, bahwa hari ini kita yakin kok ada vaksin reguler yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah selama puluhan tahun, ada polio, BCG dan sebagainya. Tapi kan kita juga melihat bahwa dalam pemberian vaksin tersebut atau proses vaksinasi itu selalu ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Entah demam, entah ruam, entah kecacatan ya dan yang lain-lain. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang virus corona 19 ini kan penyakit baru. Sehingga ketika ada vaksin yang sudah dibeli, didatangkan dan termasuk dilakukan uji klinis, ya kita tunggu menjadi trust building di tengah masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat percaya bahwa vaksin itu aman ya buat dirinya, buat masyarakat Indonesia kalau kemudian hasil uji klinisnya nggak dipublikasi secara terbuka, nggak dipublikasi secara transparan. Ini kan sebetulnya yang menurut saya menjadi satu poin penting ya bagi pemerintah untuk membangun trust ya. Public trust masyarakat ini kan hari ini sudah terfragmentasi Mas Iken ya selama masa pandemi ini begitu ya. Dari awal kedatangan pandemi ini bulan Maret ya masyarakat ini kan bingung ya, tercaptured ya pada statement pejabat publik yang katanya kita nggak bakalan kena virus, yang virus akan ditahan di pintu imigrasi, yang kita sehat karena nenek moyang kita kuat dan sebagainya. Tapi kan kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak memberikan sinyal kepada masyarakat untuk percaya pada pilihan-pilihan kebijakan, pada pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembelian vaksin ini gitu. Ya kan pemerintah hari ini seharusnya meyakinkan masyarakat dong ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana survei persepsi publik terhadap vaksin yang dilakukan pada bulan September yang lalu terhadap 115.000 orang, itu kan hasilnya 66% yang percaya dan setuju vaksin. Tapi apakah kemudian 34%-nya boleh diabaikan? Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena hari ini pemerintah memerlukan herd immunity. Ya, gimana caranya proses atau program vaksinasi ini bisa membentuk imunitas kelompok, herd immunity. Kalau kemudian pemerintah tidak meyakinkan 34% yang ragu-ragu atau bahkan menolak, ini tentu membahayakan bagi target pemerintah untuk membentuk herd immunity atau untuk melandaikan kurva pandemi seperti itu.